Saudara Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjopuro mengungkap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip mengakui soal modus memalsukan surat tanah terkait dengan pagar laut di Tangerang. Meski demikian, polisi masih mendalami bukti untuk menetapkan tersangka. Juandani bilang Arsin telah mengaku mengetahui pemalsuan data untuk pembuatan girik yang menjadi awal penerbitan sertifikat. Polisi juga meyakini Kades Kohot yaitu Arsin ini tidak bekerja sendiri. Polisi masih menyelidiki dan mendalami orang-orang yang terlibat dalam pidana pemalsuan dokumen dan sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang. Polri tetap profesional, tetap mengedepankan praduga tak bersalah, dan nantinya pembuktian yang akan kita laksanakan. Ada keterlibatan kementerian lembaga terkait ya Pak? Peluangnya apakah kemudian diyakini penyidik bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kita tunggu hasil gelar perkara. Berarti kan sudah ada pengakuan pun belum ada penetapan tersangka gitu ya Pak? Untuk sampai saat ini. Kan kita berprinsip pada pembuktian. Terpenuhi alat bukti. Alat bukti itu berkaitan atau tidak. Inilah nanti yang akan kita gelarkan. Mohon doanya dalam waktu dekat. Kalau nggak salah, kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kades dan Sekdes Kohot hingga kantor desa, serta menyita 263 warkah tanah dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Kabupaten Tangerang. 44 saksi dari warga hingga kementerian telah diperiksa. Polisi menduga Kades Kohot Arsin mencatut nama warga untuk menerbitkan girik palsu. Meski sudah diperiksa, polisi masih belum menetapkan Arsin sebagai tersangka. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Temuan kepolisian ini sejalan dengan keterangan korban yang namanya turut dicatut untuk penerbitan sertifikat di sekitar pagar laut. Tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini. Gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu Pak? Ya itu Pak. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah yang melaporkan kasus ini ke polisi meyakini keterlibatan Kepala Desa Kohot Arsin dalam pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni berharap seluruh yang terlibat dalam kasus pagar laut dapat dikenai sanksi hukum. Kami sangat berharap untuk segera ada pengumuman siapa saja yang dijadikan tersangka dalam kasus pemagaran laut dan juga soal HGB dan SHM yang kemudian terbukti palsu. Yang sedang diusut ini kan untuk Desa Kohot ya. Kita belum mendengar apakah 16 desa juga termasuk yang masuk dalam tahap penyidikan ini. Karena sebagaimana yang sudah beredar bahwa 16 kepala desa juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ya. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa bukti dan saksi soal tersangka kasus pagar laut. Polisi terlebih dahulu melakukan gelar perkara yang dilakukan pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV.